Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyita Jumala, NPM 1904-1100-1008. Studi proses perencanaan kali ini saya mengambil judul yaitu Identifikasi dampak kondisi infrastruktur jalan dan lahan parkir terhadap aktivitas Pasar Sibreh, Kecamatan Sukamakmur dan sekitarnya. Baik, pertama saya akan menjelaskan profil dari Pasar Sibreh, Kecamatan Sukamakmur. Jadi Pasar Sibreh ini berada di Rahat Tuha, Kecamatan Sukamakmur, yaitu berada di Kabupaten Aceh Besar. Luas pasar ini sekitar 2 hektar. Pasar ini merupakan pasar pusat perdagangan hewan yang ada di Aceh Besar. Pasar ini menjual hasil pertanian juga, kuliner, dan lainnya. Hari pasar di Pasar Sibreh itu pada hari Rabu. Letak Pasar Sibreh ini 7 km dari pasar induk yang berada di Lambaru. Pasar ini memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar Pasar Sibreh untuk membeli keperluan rumah tangga dibandingkan menuju ke pusat perdagangan yang ada di Lambaru. Baik, ini merupakan peta kawasan Pasar Sibreh, Kecamatan Sukamakmur. Delineasi yang berwarna merah merupakan Pasar Sibreh yang memiliki luas sekitar 2 hektar. Di sebelah timur pasar terdapat Masjid Kecamatan Sukamakmur yang didelineasi dengan warna biru tua. Di sebelah utara pasar terdapat sarana pendidikan yang didelineasi dengan warna kuning. Kemudian ada pertokoan yang didelineasi dengan warna hijau. Kemudian ada perumahan yang didelineasi dengan warna biru muda. Di sebelah barat pasar terdapat pertokoan dan juga sarana pendidikan. Dapat dilihat bahwa Pasar Sibreh memang berada di tengah-tengah pusat kegiatan yang ada di Kecamatan Sukamakmur. Banyak sekali para pelintas yang melintasi jalan yang ada di Pasar Sibreh, baik itu untuk menuju masjid, sarana pendidikan maupun perumahan, dan lain-lainnya. Latar belakang dari studi proses kali ini yaitu Pasar Sibreh merupakan pusat perdagangan hewan yang ada di Aceh Besar, sehingga pengunjung Pasar Sibreh berasal dari wilayah sekitar pasar bahkan berasal dari luar Kabupaten Aceh Besar. Dikarenakan nilai jual Pasar Sibreh yaitu perdagangan hewan, banyak kendaraan beroda 4 yang melintasi jalan yang ada di Pasar Sibreh. Kondisi jalan yang tidak baik menyebabkan hambatan kepada para pengunjung atau pengguna jalan. Hambatan tersebut sangat meresahkan pengunjung untuk datang ke pasar maupun yang melintasi jalan pasar. Dikarenakan letak pasar yang berdekatan dengan masjid, sarana pendidikan, permukiman, sehingga memperparah hambatan yang terjadi. Namun, hambatan tersebut hanya terjadi setiap hari Rabu, yaitu hari pasar dari Pasar Sibreh. Tumpukan kendaraan para pengunjung yang tidak tertata rapi juga merupakan salah satu penyebab hambatan tersebut terjadi. Tumpukan kendaraan para pengunjung itu disebabkan oleh lahan parkir yang tidak dapat memuat kendaraan yang masuk ke Pasar Sibreh. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah utama dari studi ini adalah apakah aktivitas pasar dan sekitar Pasar Sibreh terhambat diakibatkan oleh kondisi infrastruktur jalan dan lahan parkir. Rumusan masalah utama ini dirincikan sebagai berikut. Pertama, bagaimana kondisi infrastruktur jalan dan lahan parkir Pasar Sibreh? Yang kedua, apakah terjadi hambatan yang diakibatkan oleh kondisi infrastruktur jalan dan lahan parkir Pasar Sibreh? Yang ketiga, apakah harapan pengunjung dari kondisi infrastruktur jalan dan Pasar Sibreh? Tujuan utama dalam studi ini adalah mengetahui dampak dari kondisi infrastruktur jalan dan lahan parkir Pasar Sibreh. Tujuan utama ini dapat dirincikan sebagai berikut. Pertama, 1. Mengetahui kondisi infrastruktur jalan dan lahan parkir. Kedua, mengetahui apakah terjadinya hambatan perjalanan yang diakibatkan oleh kondisi infrastruktur jalan dan lahan parkir Pasar Sibreh. Yang ketiga, mengetahui harapan pengunjung dari kondisi infrastruktur jalan dan lahan parkir Pasar Sibreh.
Dalam penelitian kali ini, saya mengambil 3 metode penelitian, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen. Selanjutnya, desain survei. Untuk pembahasan desain survei, saya membagi menjadi 2 pembahasan. Pertama yaitu data sekunder dan kedua data primer. Untuk data sekunder, saya mengambil sumber dari Google Earth, Kanun Kabupaten Aceh Besar nomor 4 tahun 2013, Departemen Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, untuk mengambil informasi tentang kondisi geografi, kebijakan-kebijakan terkait dengan penelitian. Untuk desain survei data primer, saya mengambil sumber dari survei lapangan, baik itu observasi maupun wawancara, untuk mengetahui kondisi wilayah Pasar Sibra Kecamatan Sukamakmur, karakteristik jalan, karakteristik lahan parkir, serta argumen para pengunjung pasar Kecamatan Sukamakmur. Selanjutnya, ini merupakan desain survei saya pada penelitian kali ini. Selanjutnya, untuk hasil survei dan wawancara, pertama kondisi jalan. Studi kasus yang saya ambil kali ini, seperti yang tercantum dalam Kanun Kabupaten Aceh Besar nomor 4 tahun 2013, jalan yang saya gunakan termasuk ke dalam ruas jalan lokal dengan status jalan kabupaten dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Lebar jalan yang saya ambil yaitu 10 meter, dengan panjang jalan kurang lebih 520 meter. Namun kerusakan yang terjadi hanya sekitar 412,61 meter. Kondisi jalan selama hari pasar terjadi hambatan selama kurang lebih 10 menit. Puncak kepadatan kendaraan terjadi saat jam pulang sekolah dan waktu puncak pasar, yaitu sekitar jam 12 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Dapat dilihat seperti gambar yang ada di sisi kanan. Kerusakan yang terjadi yaitu kerusakan cacat permukaan atau disintegration. Bahkan dapat dikategorikan kerusakan jalan yang ada di Pasar Sibra merupakan kerusakan total. Untuk kondisi lahan parkir, pengunjung Pasar Sibra memarkirkan kendaraan di 2 lahan. Pertama, di kawasan perkarangan Masjid Sibra yang memang bersebelahan dengan pasar. Kemudian, pengunjung Pasar Sibra juga memarkirkan kendaraannya di dalam bangunan perdagangan yang ada di Pasar Sibra. Untuk lahan parkir, Bapak Ibu dapat melihat di sisi kanan layar. Kemudian akumulasi luas kedua lahan parkir tersebut sekitar 400 meter persegi yang dapat menampung kira-kira 300 kendaraan. Namun masih banyak sekali pengunjung yang tidak memarkirkan kendaraan di tempatnya. Banyak pengunjung memarkirkan kendaraan di bahu jalan, sehingga memperparah hambatan yang terjadi di jalan Pasar Sibra. Untuk hasil wawancara, pengumpulan data primer melalui wawancara kepada 5 pengunjung pasar, pengambilan narasumber yang hanya berjumlah 5 narasumber dikarenakan keterbatasan dalam melakukan penelitian diakibatkan physical distancing yang sedang diterapkan di Provinsi Aceh saat ini. Diharapkan kelima narasumber tersebut dapat representatif terhadap seluruh pengunjung yang datang atau melintasi Pasar Sibra. Dari hasil wawancara, saya dapat menyimpulkan bahwa seluruh pengguna jalan, baik pengunjung pasar maupun hanya pengguna jalan, merasa adanya terjadi hambatan perjalanan yang ditimbulkan akibat kerusakan jalan yang terjadi. Kemudian 3 dari 5 narasumber menganggap bahwa tidak tersedianya lahan parkir dapat memperburuk hambatan perjalanan yang dirasakan oleh pengunjung pasar ataupun pengguna jalan. Namun, 1 dari 5 narasumber berpendapat bahwa narasumber tersebut merasa tidak ada pengaruh yang besar jika terjadi hambatan perjalanan yang disebabkan oleh tidak tersedianya lahan parkir. Berdasarkan wawancara, narasumber tersebut mengatakan bahwa tidak tersedianya lahan parkir, narasumber dapat dengan mudah melakukan transaksi penjualan, sehingga narasumber tidak susah untuk melakukan perjalanan dari kendaraan ke tempat transaksi jual beli. Kemudian
Poin selanjutnya, menurut narasumber, ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya hambatan perjalanan, seperti banyak pedagang yang menjadikan bahu jalan sebagai lapak dagangan para pedagang. Kemudian, pengunjung pasar juga mengharapkan perhatian khusus bagi pemerintah dalam hal memperbaiki infrastruktur yang ada di Pasar Sibre, serta pengelolaan Pasar Sibre semakin ditingkatkan. Untuk analisis SWOT, faktor eksternal yaitu opportunity, Pasar Sibre merupakan pusat perdagangan hewan di Aceh Besar, juga merupakan pusat perdagangan di Kecamatan Sukamakmur. Dalam RT/RW Aceh Besar, Pasar Sibreh menjadi pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan. Untuk trade, Pasar Sibreh kalah saing dengan pasar modern. Ketidaknyamanan pengunjung untuk melakukan jual beli di Pasar Sibreh, kemudian kualitas pasar yang semakin menurun. Untuk faktor internal atau strange, pertama, menjual berbagai macam seperti sumber daya alam nabati, hayati, hingga kuliner. Kemudian letak yang strategis berada di pusat aktivitas kecamatan. Untuk weakness, Pasar Sibre memiliki prasarana transportasi yang kurang memadai, kemudian kurangnya pengelolaan parkir kendaraan, kurangnya pengelolaan lapak pedagang, dan kurangnya nilai estetika yang dimiliki pasar. Sehingga melalui analisis SWOT, melalui pemanfaatan opportunity dan strength, maka kita dapat melakukan promosi Pasar Sibre sebagai pusat penerangan yang memiliki tingkat kelengkapan yang sangat baik. Melalui opportunity untuk menghilangkan kelemahan dari pasar, maka kita dapat meningkatkan sarana prasarana fisik. Kemudian untuk memanfaatkan kekuatan dan menghilangkan ancaman, kita dapat mengadakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada pedagang tentang sistem perdagangan yang baik dan benar, dan juga bisa mengadakan pelatihan olahan produk unggulan. Dan untuk menghilangkan ancaman dan kelemahan, kita dapat membentuk organisasi pasar yang dapat memperhatikan kondisi pasar, baik fisik maupun kenyamanan yang didapatkan oleh pengunjung pasar. Maka, kesimpulan dari penelitian kali ini yaitu pertama, kondisi infrastruktur jalan di Pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur mengalami kerusakan, tergolong kerusakan disintegration atau cacat permukaan. Kedua, kondisi lahan parkir di kawasan Pasar Sibreh Sukamakmur tidak dapat memuat banyak kendaraan yang diparkir di lahan tersebut, sehingga diperkirakan banyak pengunjung yang memarkirkan kendaraan baik di bahu jalan maupun di area perdagangan. Yang ketiga, terjadinya hambatan di sekitar Pasar Sibreh Kecamatan Sukamakmur yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kerusakan jalan, tidak tersedianya lahan parkir, dan pemanfaatan bahu jalan oleh pedagang pasar untuk berjualan. Kemudian, pengunjung pasar mengharapkan perhatian khusus bagi pemerintah dalam hal memperbaiki infrastruktur yang ada di Pasar Sibreh. Poin selanjutnya, untuk kerusakan jalan dan tidak tersedianya lahan parkir, ternyata tidak mempengaruhi aktivitas pasar. Aktivitas yang terhambat oleh kerusakan jalan dan tidak tersedianya lahan parkir yaitu aktivitas pengguna jalan di Pasar Sibreh. Kemudian dari hasil analisis SWOT didapatkan langkah-langkah untuk menjadikan Pasar Sibreh di Kecamatan Sukamakmur menjadi lebih berkualitas, seperti mempromosikan Pasar Sibreh sebagai pusat perdagangan yang memiliki tingkat kelengkapan yang baik, kemudian mengadakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada pedagang tentang sistem perdagangan yang baik dan benar, kemudian mengadakan pelatihan olahan produk unggulan, kemudian meningkatkan sarana prasarana fisik, dan membentuk organisasi pasar yang dapat memperhatikan kondisi pasar, baik fisik pasar maupun kenyamanan yang didapatkan oleh pengunjung pasar. Baik, sekian dari presentasi laporan studio perencanaan saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.